ringgit Brunei sama ringgit Malaysia itu berbeda ya guys. Ini adalah bentuk duit China, namanya itu yuan. Tolak permohonan visa itu rasanya lebih sakit daripada ditolak pacar ya guys. Halo semua, selamat tengah hari dan assalamualaikum. Pada hari ini Wulan akan sedikit berbagi informasi tentang mata uang asing yang Wulan punyai. Jadi Wulan ini bukan kolektor sebenarnya ya, Wulan hanya sedikit macam menyimpan-nyimpan saja. Jadi uang yang akan aku kasih lihat kepada kalian ini adalah uang yang sudah aku gunakan, sisanya dari sisa traveling ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, dari mungkin start tahun 2012 mungkin ya, atau 2011 itu Wulan ada sedikit traveling, hanya yang negara-negara terdekat dari Indonesia sama Brunei Darussalam saja. Jadi Wulan akan sedikit bercerita tentang uang-uang ini dan menunjukkannya kepada kalian. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Mungkin ada 9 negara yang sudah Wulan kunjungi sampai di tahun 2020 awal itu last Wulan traveling itu ke Malaysia sebelum Covid melanda ya. Jadi Wulan akan kasih lihat ke kalian dari pecahan atau dari uang yang sering aku gunakan karena seringnya aku traveling ke negara ini ya. Dimulai dari Singapura. Wulan tuh sering banget traveling ke Singapura karena satu ya memang dekat dengan Brunei Darussalam, terus ada direct flight dari sini ke Singapura. Selain itu Wulan sering ke sana karena transit ya, biasanya untuk menuju ke negara ketiga itu biasanya Wulan transitnya itu kebanyakan di Singapura karena biasa Wulan itu kebanyakan seringnya itu adalah memakai SQ ya, karena katanya dari salah satu situs itu menyebutkan, dari website itu disebutkan kalau SQ atau Singapore Airlines itu adalah maskapai terbaik nomor 1 di dunia ya. Jadi Wulan itu macam apa ya, ada macam comfortable gitu loh kalau berada di atas pesawatnya dari SQ, walaupun pesawat lain juga sama saja sih ya, tetapi seringnya memang memakai si SQ karena sering ke Singapura. Jadi automatically Wulan ada menyimpan duit dari Singapura. Ini adalah pecahan 100 dolar Singapura, seperti ini pecahannya ya. Ini masih agak baru, ku simpan-simpan seperti ini, 100 dolar Singapura, dan ini kayaknya pecahan terendahnya dari versi uang kertas ya, 2 dolar Singapura. Jadi nilainya ini seperti yang Wulan sudah jelaskan kemarin itu sama 1:1 dengan mata uang Brunei Darussalam. Jadi biasanya kalau orang Indonesia itu selalu disimpan ya uang Singapura ini, karena kalau pulang ke Indonesia itu kalau ditukarkan nilai Singapura ini agak sedikit tinggi daripada Brunei Darussalam, ada selisih 100 poin gitu ya setiap 1 dolarnya. Oke, kemudian ada uang Indonesia. Bagi yang di Brunei Darussalam mungkin belum tahu bagaimana uang rupiah dari negara Indonesia. So, seperti ini. Ini adalah pecahan tertingginya, 100.000 rupiah. Bingung ya, ada zero-nya banyak di belakang seperti ini. Warnanya pink, agak merah muda, bahannya kertas, tapi ini masih baru ya, masih grass, baru dipotong dari BI atau Bank Indonesia. Ini pecahan tertingginya, kalau ditukarkan ke duit Brunei itu kurang lebih 10 dolar Brunei. Oke. Kemudian Wulan ada simpan lagi uang Malaysia, karena Wulan ini juga sering traveling ke Malaysia. Kalau sebelum Covid biasanya kami ke Kuala Lumpur, pernah juga 2 kali ke Johor. Yang sering itu Kuala Lumpur sih ya. Terus ada pernah juga yang beberapa kali itu ke kota Kinabalu, tapi pakai jalur darat ya guys. Jadi cerita sedikit, kalau kita ke kota Kinabalu itu kita boleh melalui jalur darat. Sebelum ada jembatan Temburong itu biasanya kita itu melalui dari sini, pos checkpointnya itu yang pertama di Kuala Lurah, kemudian ke Limbang, masuk Limbang, keluar Limbang masuk Temburong, kemudian keluar Temburong masuk ke Lawas ya kalau nggak salah ya, kemudian keluar Lawas baru masuk ke apa
Pasindumin ya. Jadi ada mungkin 7 kali ya, 7 atau berapa ya. Jadi pasport itu macam penuh gitu ya, cop-copnya Wulan tuh kalau ke sana ya. Oke, ini adalah duit Malaysia, namanya adalah ringgit. So, ringgit Brunei sama ringgit Malaysia itu berbeda ya guys. Jadi ini pecahan 50-nya. Atau kalau di Brunei kan ini kurang lebih ya 15 ke 16 gitu ya. Jadi 16 dolar Brunei ya. Terus ini ada pecahan 10-nya. Dan ini pecahan kertas terendahnya yaitu 1 ringgit Malaysia. Seperti ini, warnanya biru. Ini bahannya polimer ya, sama seperti uang Brunei. Kalau ini kayaknya bukan polimer, setengah polimer ya. Oke, kemudian Wulan ada duit Korea, namanya won. Ini adalah duit Korea. Wulan ada 2 kali traveling ke South Korea atau Korea Selatan. Kalau Korea Utara belum pernah ya. Seperti ini. Ini adalah pecahan 1000 ya, betul. 1000 won, namanya won. Kemudian selain duit Korea tadi, ada dari tetangganya, yaitu Jepang atau Jepang. Namanya yen. Yen ingkawangono lintang. Ini adalah pecahan 1000-nya. Nanti kursnya berapa aku tulis lagi. Seperti ini, bahannya kertas seperti duit rupiah ya. Ada 2 aku simpan masih. Kemudian Wulan juga pernah ke Hong Kong. Nih, duit Hong Kong tuh seperti ini, cantik ya warnanya. Ini pecahan 10 dan ini pecahan 20. Ini bahannya polimer tapi ini kertas, beda ya. Dan ada tulisannya Standard Chartered Bank. Ternyata Standard Chartered itu adalah bank resmi atau asalnya dari Hong Kong mungkin ya, seperti kalau kita itu Bank Indonesia gitu ya. Jadi di Brunei ini juga ada Standard Chartered Bank. Oke. Kemudian ada duit Thailand. Ku ada beberapa kali ke Thailand, sekali ke Bangkok. Dilarang duduk di sini. Catnya belum kering. Jadi nggak boleh duduk ya. Dan 2 kali ke Phuket ya. Phuket itu kalau tempat kita tuh macam Bali. Jadi Phuket itu adalah Balinya Thailand. Ada macam pulau sendiri gitu ya. Dengan pulau yang terkenal adalah apa ya, James Bond Island ya. Wulan ada juga ke James Bond Island sama Maya Bay ya waktu itu ya. Jadi ini ada pecahan 1000-nya. Bahannya tuh kertas. Ini pecahan 100, masih banyak pecahan 100-ku. Dan juga pecahan 20. Oh ya, namanya adalah baht ya kalau duit Thailand ya. Seperti ini. Bahannya kertas semua kalau duit Thailand. Masih banyak ini duit Thailandku. Kemudian ini adalah duit Dubai, dirham ya. UAE atau United Arab Emirates. Bulan ada sekali traveling ke Dubai. Waktu itu di tahun berapa ya, 2017 atau 2018 mungkin ya, karena waktu itu visa turis Wulan ditolak ke Australia. 2 kali apply visa melalui IMI account ditolak. Wulan ada kesalahan mengisi dan karena sedikit kecewa karena ditolak permohonan visa itu rasanya lebih sakit daripada ditolak pacar ya guys. Jadi Wulan terus terbang ke Dubai. Waktu itu mempergunakan Emirates dari Brunei ke Singapura, memakai SQ, transit di Singapura sehari semalam, kemudian besoknya baru bertolak lagi menggunakan Emirates. Karena Wulan mempergunakan pesawat Emirates, secara tidak langsung visa Wulan ini diakomodasi oleh si Emirates tersebut. Jadi tidak ada sampai 24 jam visa kunjungan Wulan ke Dubai itu langsung di-approve kalau kita mempergunakan Emirates. Tapi agak sedikit mahal sih ya. Apply visa ke Dubai itu kalau nggak salah 160 dolar Brunei atau 1.600.000, hampir sama dengan visa si Australia ya. Bayangkan 2 kali Wulan ditolak, 160 kali 2, belum lagi tiket pesawat Royal Brunei-nya yang ke Australia. Tetapi Wulan dapat refund walaupun ada pemotongan sedikit ya dari maskapai Royal Brunei kemarin. Dan yang terakhir, Wulan ada traveling lagi ke China, tapi waktu itu hanya ke Shenzhen. Jadi Wulan 3 hari ke Hong Kong, kemudian selepas dari Hong Kong lanjut lagi by darat ke Shenzhen karena Shenzhen sama Hong Kong itu kan berbatasan darat ya. Kita boleh
lewat sempadan saja, macam kita dari Brunei ke Limbang, begitulah, kayak gitu ya. Jadi waktu itu Wulan memakai bus, boleh juga memakai apa, kayak MRT gitu ya. Jadi kita lintas negara gitu ya. Tapi memang harus cop, visanya lain ya. Jadi bagi kalian yang ada berencana ke China, walaupun orang dengan paspor Indonesia atau berpaspor hijau ini dapat melakukan atau apply visa secara VOA atau visa on arrival saat kita datang, tetapi bulan kemarin tidak lakukan itu karena memandangkan takutnya ada masa-masa tertentu dia tidak dapat menerima permohonan secara VOA atau visa on arrival. Waktu itu Wulan berpikir kalau Wulan apply-nya secara VOA, Wulan akan membuang masa ya. Wulan harus ke office-nya, memohon ini itu, mengisi borang dan sebagainya. Jadi waktu itu kuputuskan untuk memohon visanya itu di kedutaan China yang ada di Brunei Darussalam, dan tidak ribet sama sekali. Kalau tidak salah 3 hari siap ya. Dan ini adalah duit China, namanya itu yuan ya. Ini ada pecahan 50, bahannya itu dari kertas sama seperti duit kita rupiah. Kemudian ada pecahan 10 yuan, kemudian 5 yuan, dan pecahan terkecilnya yang kupunya itu adalah 1 yuan. Kalau kalian ke China, jangan harap Google dapat dibuka di sana, Facebook dapat dibuka di sana. Terus kayaknya sekarang WhatsApp pun tidak dapat dibuka di sana. Terus kalian tidak dapat mempergunakan GPS. Jadi udah macam ya Allah, di sana itu macam apa ya? Ya udah macam aku ini macam makhluk asing, makhluk planet lain gitu loh. Tapi negaranya itu bagus, bersih banget ya. Terus makanan, ya karena memang negara China ya, makanan halal sangat sulit dijumpai di sana. Jadi 3 hari di sana itu Wulan hanya macam makan roti atau hanya makan kayak buah, sayur gitu. Apalagi di hotel gitu ada, Wulan kan ambil paket sama breakfast ya. Jadi ada, nggak tahu lah, ada macam B2 atau porknya. Jadi Wulan sangat berhati-hati sekali. Kalau menurut hadis gitu, kalau kita berada di suatu tempat dan di tempat itu tidak ada makanan halal sama sekali, kan kita macam boleh ya memakan yang diragui sedikit gitu ya. Tetapi jangan sampai kita memakannya dalam keadaan sampai kenyang benar ya. Untuk apa ya, macam kita bertahan hidup saja. Yang rencananya sampai seminggu di sana, Wulan balik lagi ke Hong Kong akhirnya karena keadaan seperti itu ya. Nggak tahu kalau di Shanghai, di Beijing, atau kalian jalan memakai macam tour travel gitu, mungkin ada yang mengarahkan. Tapi karena Wulan ini traveling tidak pernah membawa agensi atau tidak memakai agensi, ya seperti itu akhirnya. Karena memang prinsip Wulan tuh tidak suka sih ya guys memakai agensi gitu. Wulan itu selalu solo traveling, maksudnya tidak pernah memakai agensi, hanya berbekal HP, hanya berbekal review saja di Google, GPS itu yang penting. Jadi sebelum kita traveling gitu selalu Wulan bikin jadwal atau schedule atau itinerary ya istilahnya. Jadi macam hari ini mau kemana, besok mau kemana, transportasi yang ada di sana itu apa saja. Macam kemarin di Jepang yang subway sama MRT-nya itu terwet di dunia, tersusah di dunia karena ada 2 jalur ya, jalur JR sama jalur subway. Kita harus gantian ya karena tidak sama perusahaannya. Automatically juga kita harus mempunyai 2 tiket JR sama tiket subway kalau di Jepang ya. Itu pun Wulan pelajari sebelum Wulan berangkat yang pertama. Jadi yang kedua, yang traveling kedua kemarin sudah agak sedikit lancar cara-caranya, cara naik JR, cara naik subway. Dan di Jepang sendiri itu sudah banyak makanan-makanan yang halalnya di sana. Jadi nanti kalau COVID sudah mereda, jangan takut untuk traveling ke negara baru, misal negara yang non muslim. Di sana pun sekarang sudah banyak makanan-makanan halalnya juga ya. Kalian boleh cari rekomendasi atau review-reviewnya di arah Google ya. Kalian boleh cari rekomendasi tempat traveling, boleh cari apa saja, boleh belajar juga dari si HP ini ya. Oke, begitu saja yang dapat Wulan sampaikan di video kali ini. Semoga sedikit banyak dapat bermanfaat. See you in the next video guys. Assalamualaikum semua.